Hai guys, jadi hari ini aku akan membahas tentang secondary rhinoplasty aku sesuai sama janji aku waktu pas aku update di Instagram aku. Jadi ini konten pertama aku untuk channel YouTube aku. Jadi teman-teman please tolong di like, comment, and subscribe dulu sekarang. Jadi teman-teman tuh banyak banget yang nanya kenapa aku melakukan tindakan ini, terus aku melakukan di dokter mana, di rumah sakit mana, atau klinik mana, dan berapa biayanya. Oke, sekarang konten ini aku buat untuk menjelaskan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku jawab semuanya di sini ya. Jadi kenapa aku melakukan tindakan secondary rhinoplasty hidung aku? Karena sebelumnya aku pernah melakukan operasi hidung di luar dan itu menggunakan implan. Dan kalau teman-teman dekat aku tuh tahu banget di bagian atas sini antara mata kanan dan kiri aku tuh kayak patah gitu loh. Jadi kelihatan banget patahnya. Dan kebetulan hidungku ini kulitnya tipis. Jadi tuh memang kalau misalnya kena sinar matahari di siang hari tuh kelihatan banget beningnya gitu implannya. Ngeri nggak sih? Ngeri kan? Aku aja ngeri gitu. Jadinya aku harus memang melakukan tindakan operasi yang kedua gitu. Dan kali ini memang aku disarankan untuk menggunakan rib cartilage sama dokterku. Aku tuh sebelum akhirnya memutuskan tindakan bersama dokterku ini, aku juga melakukan observasi, compare dengan klinik ini, klinik itu, dokter ini, dokter itu. Dan aku juga nanya ke beberapa temanku yang kebetulan mereka itu ada yang melakukan tindakan di Jakarta, di Bangkok, dan di Turki gitu. Setelah akhirnya aku meng-compare semuanya, akhirnya aku memutuskan untuk memilih dokterku ini gitu. Aku tuh nggak langsung kayak aku konsul ke dokterku ini terus butuh waktu berapa bulan akhirnya aku yaudah deh operasi. Enggak, karena aku mikirnya tuh lebih dari 1 tahun untuk meyakinkan oke, gue kayaknya emang harus nih. Karena emang bener-bener harus, karena ujungnya itu bener-bener udah tipis sekali gitu. Aku meyakinkan untuk sama dokterku ini karena hasil dari dokterku itu sesuai yang aku mau gitu. Dia itu selalu membuat hasil hidung para pasiennya itu selalu tampil natural gitu, dan itu yang aku mau gitu. Dan untuk operasi pakai rib cartilage ini beda banget dengan yang aku sebelumnya pakai implan. Yang aku tuh sebelumnya ya tidak disarankan untuk tidak boleh ina itu gitu. Kalau ini beda banget. Jadi contohnya seperti kalian yang merokok itu harus berhenti total merokok selama 4 minggu sebelum dilakukannya tindakan. Dan kalian yang minum alkohol itu juga harus diberhentikan 4 minggu sebelum tindakan. Terus kayak kalian konsumsi obat-obat herbal itu juga harus diberhentikan 3 minggu sebelum tindakan gitu. Terus setelah tindakan juga sama, itu harus diberhentikan 3 minggu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan nikotin itu harus diberhentikan sebelum tindakan operasi 4 minggu dan setelah tindakan operasi selama 3 minggu gitu. Sebelum dilakukannya tindakan, jadi itu kalian harus CT scan, kalian harus ronsen paru, dan kalian harus cek darah. Itu banyak banget dan aku nggak ngerti apa aja tuh. Pokoknya dapat surat dari rumah sakit tersebut yang aku tuju ini, terus nanti dicek gitu. Dan itu ada 2 option sih, kalian mau melakukannya di tempat kalian atau di rumah sakit tersebut sebelum kalian melakukan tindakan di hari H gitu. Aku sih milih untuk seminggu sebelum operasi di lokasi rumah sakit dekat rumah aku. Jadi aku preparein semuanya. Jadi pas aku datang
itu sudah siap semuanya, data-data, hasilnya, semuanya tinggal dicek sama dokterku gitu. Aku tuh udah dirawat inap di H-1 guys. Jadi tuh total aku rawat inap itu 3 hari 2 malam H-1 dan hari H, terus H+1 setelah operasi. Persiapannya apa aja? Persiapannya itu harus puasa. Takut gak sih? Takut banget lah. Namanya perbandingan, aku pasti nggak compare dong, karena operasiku yang pertama itu nggak simpel juga sih, maksudnya secepat itu dan ya udah gitu, nggak banyak aturan sebelum operasi itu harus itu gitu kan. Ini tuh beda banget, aku harus puasa karena operasi besar kan dan bius total, karena kan aku menggunakan rib cartilage di mana diambil dari di bawah payudara kanan, di situ diambil 3-4 cm karena dokternya itu ngambil kulit tambahan untuk ujungku ini, karena kan yang bermasalah sebenarnya karena ujung hidungku ini yang terlalu tipis sebelumnya dan apa yang tengah sini patah gitu loh. Nah jadi untuk solusinya itu dokter tuh pakai ditambel kah, ditimpa, pokoknya gitulah, pakai kulitku nih di ujung sini gitu. Di hari H aku operasi itu aku persiapan jam 7 pagi ya, jam 8 pagi aku udah masuk ruangan operasi. Aku ketemu dokter anestesi, terus tiba-tiba aku menghilang. Aku tidur syantik. Selagi hidungku ini diobrak-abrik. Jadi tuh aku masuk, aku tuh inget banget aku masuk tuh jam 8 pagi. Dan tiba-tiba tuh aku sadar di jam setengah 7 malam atau jam 7 malam gitu. Iya. Jadi selama itu aku tertidur syantik gitu. Dan bangun-bangun ya udah keadaannya sudah diperban gitu. Prosesnya lama banget prosesnya karena dokterku ini pun ngegambar tuh bisa 1 jam gitu. Dan aku milih dokter ini pun karena dia sedetail itu gitu. Ini kembali lagi sih ke kalian gitu. Jadi kalau kalian mau memutuskan sesuatu, apalagi itu untuk badan kalian sendiri, penampilan kalian sendiri, itu pemilihan dokter itu wajib banget kalian tahu detailnya gitu. Jangan asal karena harga murah atau dokter sini ngehit, sini itu cuma ternyata nggak cocok kayak gitu. Itu tuh harus kalian pikirin banget yang kayak gitu-gitu. Perintil-perintilnya itu harus dipikirin banget daripada kurang memuaskan, ganti lagi kurang memuaskan. Ya nggak apa-apa sih kalau duitnya melejit, nggak apa-apa. Rasanya di bagian muka, karena hidung di bagian muka ya, jadi aku bilang di bagian muka, di hidung tuh nggak ada rasa apa-apa sama sekali, nggak ada rasa apapun. Yang berasa itu di bawah bagian payudara itu, karena kan diambilnya di situ tuh, tulang rawan iganya diambilnya di situ, dipotongnya di situ. Terus yang setahu aku nih ya, jadi tuh tulang rawan iganya dipotong, lalu dicacah, lalu dibalut dengan otot, jadi seperti sosis, ditaruhlah di sini. Nah, setelah ditaruh di sini, itu ada tulang iga juga lagi, itu diukir untuk penopang ini. Nah, karena ujung aku ini tipis, jadi ditambal dulu tuh pakai kulit biar nggak jebol. Karena tipis banget gitu. Kendalanya kan aku di ujung sini, jadi prosesnya itu seperti itu begitu. Terus kalau ditanya sakit atau enggak, sakitnya sih karena bius total kan, jadi ya nggak begitu sakit. Nah, untuk rasa sakitnya sendiri, namanya kan ada tuh peribahasanya, beauty is pain, anjay. Itu tuh sakit ya pasti sakit, cuma untuk bagian hidung tuh nggak ada rasa sakit sama sekali gitu. Sakitnya hanya dibohongin ya, salah. Terus untuk perawatan luka setelah keluar dari RS itu aku banyak dibekali, asik, dibekali dokter tuh kayak cotton swab atau cotton alkohol, terus ada salep juga
gitu, dan obat nyerinya juga jikalau aku merasakan nyeri gitu. Nah, sampai akhirnya aku kontrol untuk yang pertama kali di seminggu after OP aku kontrol ternyata karena aku harus balik Jakarta, jadi sama dokter tuh langsung dilepas jahitan gitu di bagian sini dan bagian sini, dilepas jahitan dan semuanya oke aja. Dan alhamdulillahnya dokter tuh bilang kalau aku pasien yang tidak barbar untuk bengkak, bahkan bisa dibilang emang ada bengkak ya gitu, karena ya alhamdulillahnya nggak sebengkak yang biasanya pasien-pasien lain itu melakukan tindakan operasi gitu. Nah, kedua kalinya aku melakukan check up itu di minggu kedua. Di minggu kedua aku melakukan check up dan semuanya kata dokter oke aja. Jadi selesai operasi itu pun aku tetap harus pakai gips ya. Jadi gips ini dipakai sampai 1 bulan. Kok lama banget? Iya sama, itu juga pertanyaan aku, karena aku ngeliat temen-temen aku tuh nggak selama itu juga. Karena apa? Karena tulang rawan iga ini beda halnya seperti implan gitu. Jadi kalau misalnya implan itu memang udah ditaruh di hidung perban 3 hari atau 7 hari lepas ya udah bebas gitu. Kalau tulang rawan iga itu memang lebih lebih rentan gitu untuk dia membeku, karena basicnya dia itu tulang, kalau atas aku ini kan pakainya tulang yang dicacah dan diselimuti oleh otot lah, seperti sosis baru ditaruh sini. Nah kalau penyanggahnya ini memang tulang iga yang diukir gitu kan, sama ujungnya aku ditimpa pakai kulitku karena terlalu tipis untuk ujung hidungnya gitu. Nah ini penampakan dari gips hidungku tuh. Jadi setiap kontrol itu pasti ada perubahan dari si gips ini. Karena apa? Karena hidung aku yang tadinya bengkak setelah operasi itu kan berangsur membaik, mengecil, berkurang gitu ya. Iya kan, berkurang bengkaknya. Jadi otomatis si gips ini dia kendor. Dia tuh banyak kendurnya gitu. Jadi langsung disesuaikan lagi pas kontrol, banyak kendurnya, ini disesuaikan lagi sama dokter. Begitu kayak ini kan aku udah 1 bulan, ini banyak banget kendurnya juga tuh. Nah kebetulan dokternya itu waktu pas kontrol kedua aku dicek, kata dokternya oh oke, ini udah bisa nih kalau misalnya nggak pakai juga, tapi kalau misalnya tidur atau pakai masker atau pakai kacamata ini wajib dipakai ya gipsnya gitu. Cuma karena aku pasien yang sangat amat nurut sama dokter, jadi aku tetap pakai ini selama 1 bulan gitu loh. Karena tulang rawan iga itu ya kayak yang sebelumnya aku jelasin, dia lebih rawan gitu, lebih rentan gitu daripada kalian menggunakan implan. Untuk hasilnya aku puas banget, karena dari awal tuh aku request sama dokter, dok tolong ya senatural mungkin gitu. Jadi ini hasilnya. Bagus kan? Mau jadi diri sendiri nggak apa-apa lah ya. Pokoknya hasilnya tuh sesuai yang aku mau. Dan bagi teman-teman yang nanya dokternya siapa, jadi dokternya itu aku melakukan tindakan ini di Dokter Beta Subakti gitu. Itu bagus gitu, bagus. Menurutku itu bagus, makanya aku melakukan tindakan sama beliau gitu. Bisa juga kepoin Instagramnya Dokter Beta Subakti. Karena apa? Karena dia sedetail itu orangnya. Aku suka, itu poin plus banget. Dia ngasih tahu resikonya sebelum aku menanyakan resikonya apa. Itu poin plus. Terus aku melakukannya di mana? Aku melakukannya di Rumah Sakit Mayapada Surabaya. Kebetulan dokter juga praktek di sana, tapi tahun ini dokter itu sudah ada praktek di Jakarta. Cuma kebetulan karena aku konsul udah dari 2 tahun yang lalu, jadi aku memang dapetnya di
Rumah Sakit Mayapada Surabaya. Dan untuk kisaran harganya itu beda-beda kelas ya. Dia tuh ada yang dari general, deluxe, suite, apalah gitu sampai ke atas. Itu tuh mulai dari, aku ngebahasnya include ya. Jadi dari ruangan operasi, dokter betanya sendiri, dokter anestesinya sendiri, terus kalian nginep di di ruangannya apa, terus CT scan, ronsen, cek lab, pokoknya perintilan itu di atas, paling minim itu di atas 100 juta gitu. Di atas 100 juta sampai yang paling atas itu kalau dihitung-hitung sampai 300 jutaan gitu. Tergantung kalian mau pakai kelas yang mana gitu. Biarpun pakai kelas yang general, itu tetap yang masuk situ hanya pasiennya dokter beta aja gitu. Tapi buat kalian yang mau tanya lebih lanjut lagi, bisa langsung hubungin aja ke rumah sakitnya gitu. Ini aku hitung-hitungannya udah termasuk sama kalau kalian cek lab, kalian CT scan, kalian ronsen gitu ya. Terus kalian nginep juga dirawat di ruangan kelas kamarnya tuh yang paling bawah itu berapa, paling atas itu berapa, pokoknya minimal itu abis di atas 100 juta, di bawah 300 juta. Yang 300 jutaan itu sampai 300 itu yang kelasnya paling atas banget gitu. Nah, udah ya penjelasan tentang perhidungan Aci ini sudah aku jawab semuanya dengan detail versiku. Kalau ada salah pengucapan aku yang belibet ya udah, ini aku gitu. Maafkan, tolong support banget channel YouTube aku dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa di share biar banyak yang pada nonton dan aku biar semangat untuk buat konten-konten yang lainnya. Begitu, jangan lupa like, comment, and subscribe.